Swastiastu, Pak Mangadi, selamat Swastiastu, Pak pagi. Oyi. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya Pak Mangadi. Apakah Pak Mangadi sekarang lagi sibuk nih? Sejauh ini tidak sibuk, Pak Koyi. Jadi hari ini tidak sibuk. Oke, seperti yang kemarin kita bicarakan, untuk hari ini yang akan melakukan praobservasi nih, terkait dengan supervisi akademik yang akan di kelas. Nah, di sini kita akan ngobrol santai saja Pak Mangadi nih. Ya. Terkait dengan melihat di sini juga yang akan melihat persiapan Pak Mangadi terkait dengan pembelajaran Pak Mangadi akan dilakukan di dalam kelas. Ya. Dari obrolan kita ini, apa yang Bapak Mangadi ingin kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi Pak Koyi, terima kasih karena sudah berperan dalam kegiatan supervisi ini. Adapun yang ingin sebenarnya saya kembangkan adalah kompetensi saya sebagai seorang pendidik, sehingga kompetensi yang saya miliki itu bisa ditingkatkan melalui supervisi ini. Ya. Baik Pak, semoga saya dapat membantu ya Pak ya tentang supervisi, membantu proses pembelajaran Pak Mangadi di kelas nanti. Nah, untuk hari ini Pak Mangadi ingin memberi materi apa di kelas? Untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pendahuluan metabolisme dan enzim. Metabolisme dan enzim. Iya, benar Pak Koyi. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Mangadi capai itu? Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini itu terkait dengan peserta didik mampu menganalisis metabolisme, termasuk di dalamnya adalah enzim. Ada enzim di dalamnya. Ya. Oke. Nah, sudah lengkap sekali ya Pak Mangadi ya terkait dengan perangkat yang Pak Mangadi siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau tantangan atau hambatan dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini? Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya alami pada pembelajaran sebelumnya, itu hambatan yang saya alami adalah ketidakseragaman peserta didik dalam bagaimana menangkap informasi maupun menalar informasi yang ada pada buku, ada pada bahan literasi, seperti itu. Jadi masih ada siswa yang beragam, ada yang bisa cepat menangkap informasi yang ada pada berbagai media yang saya berikan, ada yang juga masih sulit dalam mengolah informasi tersebut. Berarti keberagaman siswa di dalam kelas itu artinya Pak Mangadi. Nah, terus terkait dengan itu, strategi yang akan Bapak Mangadi lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Nah, terkait dengan keberagaman tersebut, di sini saya juga menerapkan media yang beragam. Jadi media dalam proses pembelajaran, saya mengkombinasikan antara video pembelajaran, kemudian lembar kerja peserta didik, beserta diskusi di kelompok. Seperti itu Pak Koyi. Oh, berarti Pak Mangadi sudah mempersiapkan dengan baiknya Pak Mangadi. Nah, terus sudah menyesuaikan juga dengan kebutuhan tentang kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam di dalam kelas. Kan kelihatan nih Pak Mangadi. Ya, bagus sekali. Nah, kelihatan juga Pak Mangadi sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi persiapan Pak Mangadi sudah sangat matang. Nah, apakah masih ada yang kurang dari hal-hal tersebut mungkin dalam persiapan Pak Mangadi itu? Untuk persiapan terkait dengan media, Pak. Jadi Pak, saya hari ini masih mempersiapkan media. Kebetulan saya menggunakan media Canva sebagai perantara dalam presentasi dan masih dalam proses pembuatan. Oke. Untuk menyelesaikan media pembelajaran itu biasanya Pak Mangadi memerlukan bantuan dari siapa?
Untuk ini biasanya saya memerlukan bantuan dari guru senior. Guru senior. Ya, guru senior saya di biologi, dan juga saya sendiri yang melakukan pencarian referensi-referensi baik itu di YouTube, kemudian di Google, juga di berbagai media yang ada seperti itu. Itu berarti Pak Mangadi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, Ya, artinya rekan dengan sejawat. guru-guru senior yang ada di SMA Negeri 1 Pak Siring itu ya. Ya, benar. Nah, Pak Koi. bagus sekali apa yang sudah Pak Mangadi sampaikan. Semoga saya bisa membantu Pak Mangadi dalam pengembangan kompetensi yang ingin Pak Mangadi capai dalam kegiatan hari ini. Ya. Nah, semoga setelah kegiatan observasi ini nanti kita dapat ngobrol lagi tentang hal yang belum atau yang sudah Pak Mangadi terlaksana atau rencanakan nanti sesuai dengan yang sudah dan belum terlaksana. Dan semoga kegiatan pelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Pak Mangadi atas waktunya. Ya. Nah, untuk observasinya nanti kan yang ikut ke kelas nih. Baik, Pak Koi, terima kasih juga atas doanya. Ya. Terima kasih yang untuk Brahma Santi. Om Ya, Santi. Ya. Pada sana panganjali. Om Swastiastu. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Silakan duduk. Ya. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga semua ada dalam keadaan baik. Hari ini anak-anak kita akan masuk di pembelajaran biologi lagi. Kita masuk di materi katabolisme. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan presensi. Untuk anak-anak yang Bapak sebutkan, mohon angkat tangan dan katakan hadir. Okay. Pasak Sutejo Putra, hadir. Gita Ayunopi Antari, Manesa Apsarendra, hadir, Pak. Yosi Wijaya, hadir, Pak. Wahyu Widiantara, hadir. Wisnu Saputra, hadir. Ari Gunawan, hadir. Dharma Wiguna, hadir, Putra Wiguna, izin. Ya, masih izin ya. Sandika Putra sakit. Sudah ada konfirmasi? Terima kasih. Wisatya Angga Wiguna, Ariduta Nova Anggana, Wiarmana, Krisyani, izin. Izin kemana? Oh. Dewi Cahyani, Intan Adiswari, Rizky Ansori, Rama Prawira, Adi Arjawa, Dwita Jayanti, Dwi Pratiwi, Intan Dwi Cahyani, Intan Syahmarani. Dispensasi kegiatan apinya? Gerak jalan ya? Oh iya. Melia Cipta Dewi, Purnia, Widya, Dianti Dewi, izin kemana? Oh iya, acara agama. Wulandari, Samhita, Yuyun Sulistia, Ayundia Cahyani, izin kemana? Oh, pacar. Sangtu Yoga. Ya.
Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melakukan ice breaking ya. Di pagi mumpung dingin di tampak siring, jadi kita ice breaking sejenak. Ya, ice breakingnya adalah tebak nama hewan. Nanti Bapak akan menampilkan cuplikan hewan. Nanti anak-anak menyampaikan itu hewan apa. Ya, oke, untuk hewan pertama. Apa? Singa, jerapah, apa lagi? Ya, jerapah. Oke. Ya, yakin jerapah? Yakin. Oke, bisa macan tutul. Bisa cita, kita lihat. Iya. Sudah benar ya, bagus. Kemudian yang kedua. Yakin ya? Nak lagi boleh lagi. Oh, nak ya. Oke. Iya, benar. Sekarang. Kura-kura. Nah, ada yang bilang bebek, kura-kura, anjing laut, platypus. Oke, kita lihat. Berang-berang. Oke, berang-berang. Oke, kita lihat. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, sudah tepat. Ada rekannya tadi menyampaikan ini adalah platypus ya. Jadi ini adalah salah satu, bahkan satu-satunya hewan mamalia yang bertelur. Mamalia yang bertelur ya. Ini dia platypus. Duck-billed platypus ya. Oke, sekian ice breaking kita. Semoga memecah kedinginan kita di hari ini. Kita berikan aplaus pada diri kita masing. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di pertanyaan pemantik, termasuk persepsi. Nah, pernahkah kalian makan? Yakin pernah makan? Oke, pernah makan ya. Apalagi kayak di gambar ini. Wah, ini siapa ini? Siapa? Ya, ini adalah ya tadi Tan Boy Kun katanya. Oke, dia sering mukbang ya. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya tadi serentak kita bisa jawab karena semua pernah makan. Selanjutnya, pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa berpikir, bergerak, berkedip dan lain-lain? Kira-kira ternyata perlu apa? Perlu bahan bakar, perlu energi. Benar nggak? Benar. Ternyata makanan ini adalah salah satu bentuk dari apa, Manisa? Bahan bakar. Ya, bahan bakar biologi atau sumber energi. Ya. Jadi itu sudah tepat dikatakan oleh Manisa. Jadi makanan itu digunakan oleh tubuh untuk semua kegiatan ini, ya, semua kegiatan ini, dan kegiatan inilah yang merupakan pokok dari pembahasan kita hari ini, yaitu di metabolisme, ya, metabolisme. Jadi dari makanan, di adanya makanan tadi akan dicerna, digestion, ya, kemudian setelah dicerna akan dimetabolisme oleh tubuh kita. Menjadi energi. Jadi di sini kalau digambar ada apel ini sebagai makanan, digestion, ada komponen kimia, ya, gelas kimia, kemudian ada energi, ya, seperti tadi sumber bahan bakar kata rekan Anda. Nah, di gambar selanjutnya kita akan melihat selayang pandang atau rangkuman dari metabolisme itu sendiri, di mana metabolisme diawali dengan adanya food intake, adanya makanan yang masuk. Setelah makanan tersebut masuk, dia akan tergolong pada karbohidrat, kemudian protein dan lemak.
Ada 3 kelompoknya. Dan itulah sumber energi utama pada tubuh makhluk hidup atau pada manusia. Oke. Jadi karbohidrat akan dipecah menjadi asam amino sebagai bentuk terkecilnya yang bisa diserap tubuh. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Lemak akan dipecah menjadi 2 zat, yaitu asam lemak dan gliserol. Ya, ini dia rangkumannya. Untuk selanjutnya, anak-anak, setelah kita mengetahui tadi dasar-dasar dari metabolisme, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah anak-anak mampu menjelaskan proses katabolisme, yakni respirasi aerob. Ya. Selanjutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses katabolisme, yakni respirasi anaerob atau fermentasi. Ya, 2 tujuan pembelajaran ini kita akan bahas sampai pembelajaran biologi hari ini berakhir. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan literasi, sehingga anak-anak silahkan melakukan scan pada barcode di depan. Bisa dipilih salah satu antara ringkasan materi dari materi 78 dan materi buku dari Kemdikbud. Silahkan di scan. Kita akan melakukan literasi selama 5-10 menit. Nah, itu yang video, yang Gia Academy. Oke, jadi ini materi buku boleh, materi ringkasan boleh. Sudah semua? Ya, silahkan lakukan literasi. Untuk kesempatan selanjutnya, dari apa yang sudah anak-anak literasikan, apa yang sudah anak-anak baca, apakah ada yang ingin didiskusikan? Bapak buka sesi tanya jawab. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Duitna. Oh ya, contoh katabolisme. Terima kasih Duitna atas pertanyaannya. Untuk anak-anak yang lain, ada yang bisa bantu? Contoh dari katabolisme apa? Gimana? Contoh katabolisme adalah? Oke. Ya. Oke, silahkan. Respirasi. Ya, benar, respirasi. Ya, jadi respirasi, apa sih respirasi sebenarnya? Respirasi itu kegiatan apa? Bagaimana? Pernafasan nggak? Ya, respirasi adalah salah satu bagian dari pernafasan. Ya, jadi pernafasan. Respirasi sendiri ada 2. Ada aerob yang memerlukan oksigen bebas dan anaerob yang tidak memerlukan oksigen bebas. Ya, itu 2 contohnya. Terima kasih. Nah, kita berikan aplaus pada rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembentukan kelompok dan pembagian lembar kerja peserta didik. Silahkan anak-anak membentuk kelompok secara heterogen. Silahkan untuk dipindahkan kursinya saja. Duduk berkelompok, nanti kita akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, silakan gabung sini aja. Oke. Oke, baik, sudah semua ya? Mendapat kelompok? Sudah. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan diisi dengan yang pertama adalah identitas dari nama kelompok, kemudian kelas,
dan lain-lain. Oke, nanti minta tolong diisi, ya. Silakan diambil kelompok. Permisi, Rizky. Ajuin dikit, Rizky. Ya. Oke, baik anak-anak, silahkan diperhatikan lembar kerja peserta didiknya. Kita akan melakukan diskusi. Anak-anak silahkan menjawab lembar kerja peserta didik yang ada. Pertama-tama baca dulu prosedur mulai dari tujuan pembelajaran, apa yang kita perlukan, dan prosedur kerjanya. Ya, jadi prosedur kerja dalam kegiatan ini apa? Dan selanjutnya dijawab pada hasil diskusi. Ya. Hasil diskusi. Oke, silahkan dilakukan diskusi. Anak-anak bisa melakukan literasi baik pada sumber berupa buku, buku paket dari Kemdikbud, kemudian sumber digital yang tadi Bapak bagikan, maupun menggunakan Google sebagai media kalian mencari pembahasan-pembahasan terkini terkait dengan masalah-masalah yang diberikan. Silahkan dikerjakan dulu. Baik, anak-anak silahkan diperhatikan lembar kerja peserta didiknya. Silahkan diisi dengan yang pertama adalah identitas, kemudian kelas dan lain-lain. Baik, anak-anak, sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didiknya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, karena sudah semua kelompok yang selesai dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, selanjutnya kita akan melakukan presentasi kelompok. Ya, jadi untuk presentasi kelompok, Bapak sudah membuat undian. Silahkan perwakilan kelompok maju. Silahkan perwakilan kelompok maju. Nah, untuk mengambil undian. Oke, silahkan diambil. Tunggu sebentar, diam di sini saja. Ya, silahkan dibuka. Oke, jadi kelompoknya Intan, kelompok 4 yang maju. Oke, jadi kelompok 4 yang maju. Yang lain silahkan dikembalikan undiannya. Oke, ya, silahkan persiapan dan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Untuk anak-anak yang lain, mohon diperhatikan, nanti akan dibuka sesi diskusi. Silahkan nanti lakukan diskusi, tanya jawab pada rekan-rekan penyaji. Bagaimana kelompok 4, sudah siap? Oke.
Masih membagi materi. Oke. Ya. 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 Silahkan maju ke depan. Nah, untuk moderator siapa? Oke, Purnia sebagai moderator. Nah, baik, silahkan untuk dimulai presentasinya. Kesempatan saya berikan kepada kelompok penyaji. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Adalah untuk mempresentasikan para kerja peserta didik mengenai pendahuluan metabolisme dan enzim. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dika Kurnia. Saya bertugas sebagai moderator di mana akan membantu jalannya presentasi kali ini. Dan anggota saya yaitu yang pertama, Iwayan Nova Anggana. Yang kedua, Igede Manesa Aksarendra. Yang ketiga, Koming Intan Adiswari. Yang keempat, Nikade Intan Dwi Cahyani. Dan yang kelima, Niputu Yuyun Sulistia Dewi. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Iwayan Nova Anggana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan enzim pada mulut. Apakah yang mengakibatkan terjadinya perubahan rasa pada nasi yang dipunya? Karena adanya enzim amilase dalam air liur yang memecah pati dalam nasi menjadi maltosa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Igede Manesa Aksarendra. Baik, saya akan mempresentasikan selanjutnya apa yang menyebabkan terjadinya rasa yang tidak berubah atau rasa asam pada nasi yang dikunyah dan ditambahkan perasan jeruk nipis. Nasi yang dikunyah dengan perasan jeruk nipis membutuhkan waktu lebih lama agar bisa rasa manis karena kinerja dari enzim amilase sama sehingga nasi tersebut terasa asam. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Koming Intan Adiswari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil fotosintesis. Zat yang dihasilkan selama proses fotosintesis adalah karbon dioksida, CO2, dan air H2O diubah menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa C6H12O6 yang terbentuk diubah menjadi senyawa-senyawa berbeda, misalnya karbon. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikade Intan Dwi Cahyani. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis, yaitu 6 karbon dioksida plus 6 molekul air yang dibantu oleh energi cahaya matahari dan klorofil terbentuklah glukosa dan 6 oksigen. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niputu Yuyun Sulistia Dewi. Saya akan menjelaskan materi terakhir. Bagaimana perbandingan hasil gas yang dihasilkan pada lokasi terang dan redup. Gas atau oksigen yang dihasilkan pada lokasi terang lebih banyak daripada lokasi redup. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan dari sinar matahari. Waktu saya kembali. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai pendahuluan metabolisme dan enzim. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Apa yang menyebabkan rasa asam pada nasi yang ditambahkan jeruk nipis? Padahal nasi adalah kelompok karbohidrat atau glukosa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ini. Izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Silahkan didiskusikan dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini karena kinerja enzim dipengaruhi oleh pH. Enzim amilase bekerja pada pH 7, sedangkan jeruk nipis pH 2-4. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami akhiri dengan parada selanjutnya. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih pada kelompok 4 yang sudah
melakukan presentasi dengan sangat baik. Kita berikan aplaus anak-anak untuk kelompok 4. Nah, silahkan kembali ke tempat duduk. Oke. Baik, anak-anak. Jadi kita sudah melakukan kegiatan dengan lancar tadi, mulai dari diskusi hingga presentasi. Selanjutnya, apakah ada anak-anak yang ingin memberikan simpulan terhadap pembelajaran kita? Oke, silahkan Purnia. Kesimpulannya yang bisa saya ambil yaitu nasi yang punya rasa manis, sedangkan nasi yang punya ditambahkan rasa jeruk nipis rasanya asam, karena pengaruh pH atau derajat keasaman. Pembentukan oksigen dipengaruhi oleh adanya sinar matahari dan CO2. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Kita berikan aplaus pada rekan kalian. Terima kasih Purnia. Selanjutnya, anak-anak, kita akan melakukan post test. Jadi silahkan scan QR code yang ada di depan, kerjakan post test selama 5 menit. Oke. Silahkan, itu di scan, setelah itu di zoom dia, nanti dikerjakan. Ya, jadi post testnya saya menggunakan aplikasi Wordwall, ya. Silahkan dikerjakan. Nama lengkap. Nama lengkap. Ya, lanjut silahkan dikerjakan, sudah bagus. Ya. Ya. Ya, Niki dikerjakan langsung ya. Ya, silahkan dimulai. Oke, lanjut. Dikerjakan. Selanjutnya kita akan masuk di refleksi pembelajaran. Anak-anak silahkan di-scan ulang untuk refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini berlangsung? Silahkan direfleksikan dalam pertanyaan yang sudah Bapak cantumkan pada refleksi pembelajaran. Oh ya, nah itu bagus sekali udah. Ya bagus. Ya. Ya, sudah mengerjakan? Ya. Ya, itu dikerjakan, dipilih. Oh. Nomor absen. 01. Ya. Bagaimana senang? Senang. Wah, senang, bagus Vanessa. Ya. Ya, diisi. Bagus. Silakan dilanjutkan. Refleksi pembelajarannya dikerjakan jujur ya. Ya. Oke, silahkan Yosi, silahkan keluar boleh. Sudah ya, sudah selesai anak-anak? Sudah semua? Ya. Terima kasih sudah mengisi semuanya. Kita sudah mengisi sampai di refleksi pembelajaran. Anak-anak, jadi kita sudah di penghujung pembelajaran biologi hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, materi kita akan masuk pada anabolisme. Ya, jadi anabolisme itu sudah saya cantumkan gambar. Anak-anak, jadi dilihat di depan. Ini adalah salah satu proses anabolisme, yaitu fotosintesis, ya, fotosintesis. Jadi minggu depan kita akan mempelajari itu. Untuk anak-anak silahkan
karena kita sudah di penghujung. Anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri. Ada sana. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke. Baik, anak-anak, sampai jumpa. Silahkan. Om Swastiastu. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi dengan saya Iketut Koyi Sintana Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar dari SMA Negeri 1 Tampak Siring. Saya masih ditemani oleh Bapak Komang Adi Setiawan. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Selamat pagi Pak Madi. Selamat pagi. Dan saya juga ditemani oleh Pak Kadek Suwapriyanto, mana bapaknya selaku pengajar praktek di CIP Angkatan 10. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini pada pasca observasi saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak Komang Adi Setiawan berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak Mangadi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Mangadi lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Mangadi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi selama proses observasi saya merasakan yang pertama adalah tegang. Jadi tidak sering saya dilihat dalam proses pembelajaran itu. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa juga mengajar, perlahan-lahan tegang itu berkurang dan Istungkara pembelajaran seutuhnya berjalan lancar. Baik, Istungkara Pak Mangadi sudah berjalan dengan baik. Baik Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Mangadi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Pak Mangadi lakukan di dalam kelas. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, adapun langkah atau tahapan yang saya lakukan itu adalah yang pertama pengembangan atau pembuatan modul ajar. Jadi perangkat pembelajaran yang saya buat dalam bentuk modul ajar itu, kemudian area pengembangan yang saya lakukan itu pengembangan kompetensi guru, khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oh baik, jadi area pengembangan yang ingin Pak Mangadi capai yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kan gitu ya Pak Mangadi. Nah, menurut Pak Mangadi, sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Mangadi lakukan sampai tadi? Nah, apakah sudah berhasil dilakukan atau masih perlu Ya, jadi menurut saya Astungkara sudah berjalan dengan baik pembelajaran berdiferensiasi, seperti saya menggunakan video pembelajaran serta media literasi dengan QR code di pembelajaran, namun memang masih ada yang kurang. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak Mangadi, sudah berjalan sesuai dengan yang Pak Mangadi harapkan, kan begitu nih Pak Mangadi. Nah, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Pak Mangadi, apa sih yang memang masih menjadi kekurangan atau kendala-kendala yang Pak Mangadi hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Jadi terkait kekurangan atau hambatan itu mungkin juga dialami oleh guru-guru lainnya. Kalau pendapat saya, ketika proses supervisi yang kita lakukan tempoh hari itu terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi pada konten. Jadi itu yang menurut saya diri saya masih kurang. Baik, jadi Pak Mangadi pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi itu masih kurang di diferensiasi konten sehingga pembelajaran bisa lebih aktif dan menyenangkan seperti ini. Ya, betul Pak Puyi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi konten
utamanya bisa mungkin menggunakan kuis yang berupa games seperti itu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi menurut saya karena dapat kita juga berdiskusi, jadi memang kekurangan waktu yang membuat saya, jadi mungkin dalam proses pembelajaran itu saya dalam perencanaan masih kurang kesempatan untuk melakukan pengembangan diferensiasi konten. Baik, itu adalah rencana ke depannya ya Pak Mahdi. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Pak Mahdi akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten dalam bentuk kuis berupa game. Seperti itu ya kan Pak Mahdi ya? Ya, jadi itu rencana ke depannya saya untuk pada proses pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Mahdi rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya. Nah, proses pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan dibandingkan dengan sebelumnya. Saya tunggu cerita-cerita apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Pak Mahdi akan memulai melakukan perubahan rencana pembelajaran diferensiasi konten? Ya, jadi untuk rencana saya itu menggunakan diferensiasi konten ini pada pertemuan selanjutnya, yaitu di bulan Oktober ini. Iya, benar Pak. Baiklah Pak Mahdi, apakah ada yang ingin Pak Mahdi sampaikan atau simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini? Ya, jadi yang ingin saya simpulkan itu yang pertama adalah terkait perasaan. Saya sangat senang mendapatkan manfaat dari supervisi akademi ini karena mendapat bimbingan dan dari rekan sejawat saya Bapak Ketut Sembrana Putra sebagai calon guru penggerak, itu memang memberikan wawasan jadi membuka wawasan saya lebih luas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dengan konten yang berupa kuis dengan dasar games seperti itu. Jadi kedepannya saya harapkan kita bisa lebih saling sharing lagi. Jadi Pak itu juga adalah salah satu panutan saya dalam proses pembelajaran, nanti kita bisa saling sharing ke depan seperti itu. Baiklah, baik Pak Mahdi, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Mahdi jawab ya tadi dengan baik, yang benar, sementara apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Khalid suatu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau refleksi, tanggapan terkait dengan jalannya tadi pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan percakapan tadi yang sudah dilakukan ya, sudah secara umum sudah berlangsung baik dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, karena di sana sudah menampilkan dari poin-poin kemitraan, tadi tujuan percakapan juga sudah disampaikan. Terus juga ada proses kreatif di sana yang mana percakapan sudah berlangsung dua arah. Jadi nggak hanya satu yang dominan seperti interview tersebut. Terus Pak Koit juga sudah mendengarkan dan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi. Itu juga sangat penting sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebenarnya bahwa Pak Koit itu menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Mahdi. Nah, terus di memaksimalkan potensi juga tadi saya sudah melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Koit tanyakan di sana, Pak Mahdi mampu menyampaikan hal-hal yang ingin dilakukan lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya, seperti dengan penerapan diferensiasi dalam pembelajaran ya, khususnya di diferensiasi konten. Mungkin sedikit masukan nanti Pak Koit lebih latihan lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi sehingga nanti kita Pak Mahdi mendapatkan hasil konkret seperti nanti media apa yang mau dipakai
dalam pembelajaran tersebut, karena yang kita ketahui kan ada banyak media-media kuis yang nanti bisa dimanfaatkan, seperti apakah itu Quizizz, Woodwall, Bambu, dan yang lainnya. Itu nanti biar muncul pilihan yang mana sih yang akan dipakai, karena semua jawaban itu kan harus muncul dari Pak Mang, karena Pak Mang yang akan melakukan. Jadi kalau Pak Koi, oh lebih baik pakai ini, tahu-taunya Pak Mang nggak bisa kan. Makanya Pak Koi harus lebih menggali sehingga mampu menumbuhkan apa sih ide-ide dari Pak Mang. Intinya di pertanyaan itu kita menggali dan menguatkan lagi apa yang sudah diketahui. Oke, jadi mungkin itu sedikit masukan. Jadi intinya kegiatan sudah berlangsung dengan baik ya. Tadi proses coaching juga sudah dilaksanakan dengan baik dari evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan ya saat observasi. Jadi itu saja dari saya. Untuk berikutnya Pak Koi bisa menutup kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Kadek atas masukan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan sekarang kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Kadek selaku PP dan kepada Pak Amadi selaku guru, dan saya akhiri pada pertemuan hari ini dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.